Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Tire. Jadi PT King Tire Indonesia atau Tire ini bergerak di bidang industri ban dan secara grup itu telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya, Tire ini hanya memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil, dan truk dengan merek dagang Kingland. Dan pada tahun 2010, pada saat Tire ini didirikan, Tire melebarkan bisnisnya dengan memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Nah, untuk perjalanan dari Tire bisa Sobat Maya baca di sini ya. Untuk produk dari Tire antara lain Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah Kingland Genuine. Contoh-contohnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Lalu juga ada Kingland Premium. Lalu selanjutnya ada Kingland Racing. Dan juga ada Kingland Atlantis. Lalu produk lainnya adalah ban dalam. Nah, untuk kapasitas produksi dari Kingland bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Per Desember 2019, utilisasi untuk ban luar itu udah mencapai 91,2%. Dan per Desember 2021, utilisasinya udah mencapai 95,07%. Sementara untuk ban dalam, itu utilisasinya mencapai 81,81%. Dari sisi utilisasi ban luar, Kingland ini memang harus menambah kapasitas produksi ataupun mungkin menambah pabrik baru ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya udah mencapai utilisasi hampir maksimal, dan Kingland-nya juga enggak menambah kapasitas produksi ataupun menambah pabrik baru, ya ujung-ujungnya pendapatannya akan segitu-segitu aja. Mentok di situ-situ aja alias stagnan. Lalu untuk penjualan dan juga pemasaran dari Kingland, produknya itu udah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia ya, serta ada juga yang ke luar negeri melalui jaringan distributor. Lalu Tire ini juga udah menjadi salah satu supplier ban OEM, ban luar kendaraan bermotor, yaitu Planet Ban ya, dengan merek EcoStreet. Selanjutnya kita ke para pemegang sahamnya. Nah, untuk pemegang sahamnya hanya ada 4 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh Bapak Haris Mulyawan. Dan di IPO-nya Tire ini, itu akan ada lock-up period ya Sobat Maya untuk ke semua pemegang sahamnya selama 8 bulan dari semenjak Tire ini listing di bursanya kita. Nah, di sini ada nama yang menarik nih Sobat Maya, yaitu Haris Mulyawan. Jadi Bapak Haris Mulyawan ini adalah sekaligus Direktur Utama dari Tire. Sebelumnya Bapak Haris Mulyawan juga pernah menjabat sebagai manajer sales ekspor di GJTL ya, di tahun 1996 hingga 1999. Nah, saat ini, Bapak Haris Mulyawan itu juga menjabat sebagai komisaris utama di PT Sumber Global Energy, atau lebih dikenal dengan kode tiker SGER atau Seger ya. Jadi Bapak Haris Mulyawan ini ada keterkaitan nih Sobat Maya dengan Seger. Coba kita lihat pergerakan saham Seger ya dari semenjak listing di bursanya kita beberapa tahun yang lalu. Jadi, Seger ini IPO di harga 108 nih Sobat Maya. Jadi bisa diperhatikan ya, di 108. Lalu ARA 3 hari, kemudian turun sebentar, lalu naik terus. Sampai puncaknya itu di 1095. Alias 10 bagger ya Sobat Maya ya. Lalu setelah naik tinggi banget, baru kemudian Seger ini distribusi dan dibanting ke bumi. Jadi menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya untuk pergerakannya Tire ini. Apakah akan mirip dengan Seger atau enggak? Nah, di Seger ini dulu juga sama Sobat Maya, ada warannya juga. Nah, nantinya kita lihat di struktur IPO-nya ya. Di IPO-nya Tire ini juga ada warannya. Dan Sobat Maya lihat tuh nanti rentang harga penawaran IPO-nya. Nah, ini ya Sobat Maya, langsung aja kita lihat struktur penawaran IPO-nya. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 700 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 108 hingga 138. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 96,6 miliar. Menarik ya, untuk rentang harga IPO-nya itu kok bisa dapat angka segini nih Sobat Maya. Nanti kita lihat ya, IPO-nya bakalan di harga terendah di 108 atau enggak ya. Kalau misalnya memang di harga 108, menarik nih. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Tentu saja hal ini menjadikan IPO-nya Tire menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena tentu saja potensi kerugian di IPO-nya Tire itu bisa lebih diminimalisir.
Lalu nantinya dana IPO tersebut akan dipergunakan 100%-nya sebagai modal kerja. Nah, ini sebenarnya tujuan IPO-nya kurang greget ya. Keseluruhannya dipakai untuk modal kerja. Lalu untuk underwriter dari IPO-nya Tayar ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya MI. Nah, MI ini nggak gitu sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada 2 saham IPO yang dikawalnya. Yang pertama itu KDTN, yang kedua adalah Nine. Nah, kalau KDTN itu close-nya di zona hijau, sementara Nine itu tutup di zona merah. Lalu kemudian setelahnya ARB berjilid-jilid ya. Dan kalau kita perhatikan, untuk IPO yang dikawal oleh MI ataupun Victoria Sekuritas, itu biasanya IPO amount-nya kecil Sobat Maya. Tapi berbeda ya dengan IPO-nya Tayar ini. IPO amount-nya itu lumayan gede. Jadi hal ini bagi saya pribadi lumayan menarik. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, kita bisa lihat ya Sobat Maya, bahwa asetnya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika kita lihat dari sisi liabilitas juga sama ya, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk ekuitasnya juga sama, meningkat dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Tayar ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Lalu kita beralih ke kinerjanya dari Tayar. Dari sisi pendapatan, bisa Sobat Maya lihat di sini ya, bahwa pendapatan Tayar ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ternyata laba bersihnya itu mengalami penurunan di tahun 2020, baru mulai naik lagi di tahun 2021. Dan di tahun 2022, seharusnya memang kalau misalnya kita lihat dari laporan ini, akan lebih besar ya dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi dari sisi pendapatan dan juga laba bersih sebenarnya lumayan menarik ya untuk Tayar ini. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi net profit marginnya ini lumayan kecil ya Sobat Maya. Bahkan di bawah 5% nih untuk net profit marginnya. Cuma walaupun sebenarnya nggak terlalu memuaskan, bisnisnya Tayar ini menurut saya masih oke loh. Kenapa oke? Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, katakanlah Gajah Tunggal nih Sobat Maya. Gajah Tunggal ini di tahun 2022 malah mencetak kerugian loh. Tapi Tire malah berhasil mencatatkan keuntungan. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita apresiasi ya. Jadi walaupun NPM-nya kecil, tapi at least pendapatannya selalu naik dari tahun ke tahun dan juga laba bersihnya ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik secara signifikan ya, hampir 2 kali lipat. Nah, untuk details penjualannya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Penjualan yang meningkat signifikan itu memang dari penjualan ban luar. Sementara untuk ban dalam itu rada stagnan ya untuk saat ini ya. Lalu kita beralih ke valuasinya. Di tahun 2021, valuasi dari Tayar ini PR-nya itu di 36,8 kali dan PBV-nya di 2,28 kali. Untuk ukuran saham IPO ya ini standar lah ya. Tapi di tahun 2022, valuasi dari Tayar ini menjadi lebih baik Sobat Maya. PR-nya di 22,52 kali dan PBV-nya di 1,67 kali. Dan nantinya jika listing di harga 138, maka market cap-nya itu akan berada di 479 miliar. Cuma nanti kita lihat aja ya, apakah nanti listing di harga 138 atau lebih rendah, atau bahkan di harga 108, sama seperti Seger. Lalu jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, saya ambil Gajah Tunggal, Masa, dan juga Goodyear. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, Gajah Tunggal dan juga Goodyear ini malah mencatatkan kerugian di tahun 2022. Sementara untuk Masa, ini juga PER-nya dan valuasinya ini tinggi banget ya Sobat Maya. Jadi walaupun Masa ini masih mencatatkan keuntungan, tapi untuk valuasinya itu udah mahal banget. Sementara untuk GJTL dan juga Goodyear, walaupun PBV-nya ini kecil, tapi ternyata nggak berhasil membukukan keuntungan di tahun 2022. Sementara dari sisi market cap, untuk GJTL itu udah gede banget ya, 2,1 triliun. Masa apalagi 39,4 triliun. Sementara Goodyear itu di 530 miliar. Nah, untuk market cap-nya Tire di harga IPO-nya, menurut saya masih ada ruang ya, Sobat Maya. Untuk ya mungkin kayak sama dengan Goodyear ini masih possible banget ya. Terlebih kalau yang namanya saham IPO, itu kan pasti ya biasanya valuasinya dihargai lebih mahal ya oleh market ya.
Apalagi waktu awal-awal listing tuh pasti rame banget kan. Jadi secara room untuk market cap itu masih ada ruang untuk bertumbuh. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, tayar ini tergolong biasa-biasa aja ya. Lalu untuk utilisasi pabriknya, itu udah hampir maksimal. Dan jika nggak ada langkah untuk membangun pabrik baru atau menambah kapasitas produksi, ada kemungkinan pendapatan dari tayar di tahun-tahun mendatang itu akan mulai stagnan. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Tayar ini tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, Tayar ini juga masih dapat bersaing. Dikala perusahaan ban lain itu membukukan kerugian, Tayar malah masih mencatatkan pertumbuhan usaha dan tentunya mencetak laba usaha juga. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget ya. Keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Padahal kalau misalnya ada sebagian dana tuh yang bisa dipergunakan sebagai capex untuk menambah kapasitas produksi, pastinya untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya akan lebih greget. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Tayar itu adalah MI. Nah, saham yang dikawal oleh MI itu biasanya perolehan dana IPO-nya kecil ya. Dan untuk dua IPO terakhir memang agak kurang memuaskan. Namun di IPO-nya Tayar, perolehan dana IPO-nya itu lebih besar ya daripada biasanya. Dan bagi saya pribadi, ini lumayan menarik untuk kita tunggu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya Tayar menjadi lebih menarik ya, karena tentu saja akan meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Tayar. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Nggak ada yang aneh-aneh di IPO-nya Tayar ini. Lalu secara bisnis walaupun memang tergolong biasa-biasa aja, tapi Tayar ini masih bisa mencatatkan laba usaha di tengah perusahaan ban lain yang malah menderita kerugian. Lalu juga ada Waran dengan rasio 2:1 dan juga ada Bapak Haris Mulyawan ya, yang sekaligus adalah komisaris utama di Seger. Kalau misalnya polanya bisa sama kayak Seger, wah enak banget ya. Jadi memang nantinya PSP-nya itu distribusinya di harga atas Sobat Maya. Ya, semoga aja di IPO-nya Tayar ini juga seperti itu ya. Lalu kalau misalnya saya lihat dari potensi risk dan reward-nya, risk di IPO-nya Tayar ini memang lebih kecil ya karena ada warannya. Sementara untuk potensi reward-nya, ya itu masih lumayan besar. Jadi menurut saya fair lah kalau misalnya saya ambil IPO-nya Tayar ini untuk mendulang cuan. Tapi tentu saja yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Tayar, pastikan Sobat Maya udah melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Tayar. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Tayar atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.